bingung. Asal saja mau berhitung. Ketika angka datang berbeda, pikirkan saja. Angka 1 dan 2 semua bukan angka sempurna. 17, 8, 4, 5 bangsa itu Indonesia yang sempurna. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jangan percaya pada mereka, politisi dan petinggi yang suka obral janji. Jangan percaya kata mereka, seolah 1 dan 2 menjadi segalanya. Rakyat tak perlu bingung, tak juga perlu terpasung. Katakan saja mau kita sekarang juga. Buat apa perbedaan yang menjadi permusuhan seperti yang kita lakukan? Buat apa perbedaan tanpa ada perubahan seperti yang rakyat inginkan? Jangan percaya pada mereka, politisi dan petinggi yang suka obral janji. Jangan percaya kata mereka, seolah 1 dan 2 menjadi segalanya. Keren. Masih ada? Ada. Oke. Kalau yang ini rada sangar sedikit. Oh, tadi nggak sangar? Sangar dalam pemahaman bagaimana kita harusnya menjadi rakyat Indonesia. Iya. Sangar juga. Politik,
Gile. Kapan Anda bikin ini? Ya, minggu kemarin sebelum sakit. Nggak mangkal aja. Kok seperti ini gitu. Tapi betul ya, Anda itu sampai Anda sampai Anda terdesak untuk membuat lagu itu, Anda sampai betul mangkel itu ya. Sebetulnya kan marah seniman itu kan nggak harus teriak-teriak, nggak harus maki-maki. Bikin sesuatu gitu ya, kita sampaikan secara santun gitu ya. Ya saya gini loh Mas ya, saya itu apa ya, kebetulan saya kan waktu reformasi cukup aktif lah ya. Jadi kan sedih gitu melihat seperti ini. Kita jadi waktu bikin reformasi itu Anda nggak bayangkan? Nggak bayangkan. Apa yang Anda harapkan waktu? Loh dulu kan mimpi kita besar ya. Dulu kita selalu jelek-jelekin Pak Harto, gitu kan. Orde Baru pokoknya jelek semua. Bosan kita berkuasa kok lu elek. Jadi saya kan waktu itu selalu kalau ada Gus Dur, ada Mas Amin, ada Mbak Mega, pasti ada saya gitu kan. And I do the talk. Gitu, iya. Kan? Jadi kan nggak seperti ini gitu. Ini udah nightmare ini. Makanya waktu itu Anda apa yang Anda harapkan? Loh, saya sama Gus Dur itu udah mimpi dari tahun 73. Nah, ya. Gimana? Bagaimana Indonesia seharusnya? Nggak kok tahun 73? Ya, di Jerman sama-sama jadi kuli kan. Nguli sama-sama, dia di Irak, kalau dia liburan dia ke Jerman. Kita nguli sama-sama. Kita lihat kok ngiri, kok gini ya di Jerman ini bisa bagus gini gimana. Kapan ada yang duit negara kayak gini gitu kan. Itu lalu 73. This is the key is democracy, kan gitu kan. Yeah. Lalu kita dirikan beberapa, antara lain sama-sama Gus Dur lah, bikin Persatuan Muslim, student di Eropa, segala gitu ya. Tujuannya untuk satu, mengedukasi gitu. Awakening gitu ya. Awakening. Political consciousness gitu kan. Dari anak-anak teman-teman. Anda waktu itu tuh sudah memikirkan bangsa ini ya. Saya pikir Anda itu playboy, mikirin semua seneng-seneng. Ya, sebetulnya tuh keindahan itu ya satu kan, keselarasannya dengan apa kan? Dengan satu hal yang equilibrium itu selalu kan patokannya. Kalau Anda sebenarnya kalau seniman atau orang yang sering keindahan itu biasanya ya, they are willing to dignify the humanity, gitu kan. Kan gitu dong, ya. Seperti Mas Jaya aja, ya kan? Siapa sih yang bisa membeli seorang Jaya Suprana? Gak ada. Tapi dibeli dengan kebaikan, dibeli dengan satu tawaran tentang gagasan, bagaimana kita membangun sebuah bangsa yang besar, how we dignify the humanity, pasti jatuh hati. Ya kan? Sama. Kalau Anda yang bilang, saya nggak berani bantah. Nggak, tapi saya jadi tahun 73, ngapain Anda di Jerman? Nah, ngapain Anda berangkat ke Jerman itu tahun berapa? Ya, 69-70 ya. Waktu itu kan suasana di Jakarta udah nggak bagus lah ya. Oke, Anda berangkat ya, ke Jerman. Karena sudah pada main itu ya, ngedrak segala gitu. Oh, sudah? Iya, sudah. Kita pergi ke sana lah ya. Dan kebetulan walaupun keluarga kami itu lebih cenderung keluarga yang garisnya Bung Karno, tapi kan hubungan perkawanan saya sama keluarga Cendana dekat, gitu kan. Saya dekat, mereka kayak ya kita sangat bersahabat lah. Dengan Sigit ya itu dekat. Oh, enggak. Kalau sama Bambang kan di waktu di Inggris ya. Oh ya. Tapi sebelumnya waktu kita SMA sama-sama gitu kan. Artinya kita bisa berbeda pandangan dan sikap politik, tapi kan persahabatan di luar dari itu semua. Itu yang sekarang nggak ada. Kalau sudah beda pilihan, beda politik, itu kayaknya udah masalah mati hidup, terus nggak mau tegur-teguran, kan menyedihkan seperti itu. Nah ini hal-hal yang perlu kita bangkitkan lagi lah. Jadi waktu itu Anda tahun 73 dengan Gus Dur, kemudian Anda kembali ke Indonesia ya untuk ikut menggerakkan reformasi. Ya Prodem segala gitu kita sama-sama. Fordem itu Forum Demokrasi sama Gus Dur, sama Bondan, Marsilam, kita sama-sama gitu ya. Artinya apa sih?
mimpi kita itu nggak seburuk seperti sekarang inilah ya. Artinya saya lihat sekarang, Anda kan lihat bagaimana perdebatan di televisi gitu ya. Apa sekelas itu bangsa kita kok seperti ini gitu ya. Kok nggak ada, is it a debate gitu kan, apa pukrul gitu kan. Kita harus bisa membedakan antara debat dan pukul bambu kan. Itu sampai metentang uratnya gitu ya. Tapi apa sih pemikirannya? What kind of vision gitu. Kan yang saya tuntut ada visioner ya, pemimpin yang visioner yang bisa memberikan arah gitu kan. Kemana kita harus ini. Nah sekarang ini rakyat, 1-2 gitu kan. Bayangkan. Ya, tadi dilakukan. Ya sekarang pertanyaan saya sederhana kok. Tahu nggak sih mau dibawa kemana gitu? Anda percaya nggak ada orang nyuruh saya, Mas Eros, harus saya tugaskan pokoknya harus bikin namanya kebun pisang. Tapi di atas gurun pasir, mana bisa. Saya juga sama juga analoginya gini, suruh bangun masyarakat Pancasila, di mana tuh letakkan dasarnya tuh demokrasi liberalisme, individualisme, ya itu kan biasa. Jadi Anda merasakan individualisme itu sekarang kuat ya di sini? Loh ya, buktinya seperti ini. Ini kan one man one vote itu demokrasi yang luar biasa, ya kan? Di Indonesia itu luar biasa. Kali orang-orang kagum kok. Ya. Mungkin orang Amerika aja nggak sebebas kita kok ya. Jadi gini loh, saya kemarin ngomong sama Sastro segala gitu. Mungkin kita harus kembali ya. Sekarang saya tantangin ya sarjana-sarjana Indonesia semua ini kan. Kebanyakan ilmu mereka itu mengadop dari continental ya. Way of thinking gitu kan. Culturally gitu kan, dia hidup sana dan berpikir seperti itu. Tulis buku diadop sama kita. Lah kita ini kan masyarakat archipelago ya kan. Ya, dan pasti berbeda. Enggak, itu overflah kan itu kan. Kontinental itu overflah aja ya. Dan punya kesamaan semuanya. Kita kan tidak. Dan nggak bisa, kita harus mempunyai idiom sendiri, bahasa sendiri dengan lokal jenius kita yang begitu banyak gitu, betul hebat itu kan. Kalau bangsa ini nggak dibangun dari natur dan kulturnya, ya kayak gini jadinya. Ya Mas, gini ya, saya kagum sekali dengan cara berpikir Anda, ya dan kebetulan karena saya juga pernah di Jerman, jadi saya mengerti benar apa yang Anda tadi utarakan ya. Itu cara berpikir orang Jerman kan kayak gitu, Mas. Kemudian orang Anda Jerman, orang yang sehat aja lah gitu. Tapi Anda yang kalau saya tadi Anda kan ngomong overflah, ya. Tapi Anda sama sekali tidak overflahis loh. Well, nah itu Anda ngerti kan? Karena saya gini Mas, saya bangga kok jadi anak Jogja. Saya bangga jadi anak Lempuyangan. Saya nggak pernah bangga jadi anak Menteng. Iya. Why? Because I'm a Javanese, gitu kan. Dan saya bangga makan gedok gitu. Kenapa? Gitu kan. Saya nggak bangga makan McDonald, gitu kan. Ya. Itu junk buat saya yang gitu-gitu. Nah itu dia. Saya melihat Anda kan punya pemikiran-pemikiran yang demikian sehat. Ya, saya nggak ngomong udah ya, tapi sehat lah. Kenapa Anda nggak sampaikan ini kepada bangsa ini dalam arti melalui, kalau dari seni udah itu Anda sudah di situ Anda adalah habitat Anda. Tapi kalau saya lihat, kenapa Anda tidak mau menjadi pejabat? Saya ini yang nyusun kabinet, ya. Dari waktu Mega sama Gus Dur, sama Mega sama Gus Dur, saya dari PDIP. Sama Om Frans Seda, ya, saya dampingin sama Laksamana Soekardi, Ya. sama Quick, ya kan. Harus ada salah satu di antara kita yang berjuang tuh tanpa nanti harus jadi apa-apa. Itu four figure yang harus kita berikan kepada. Anda sadari itu? Ya, sadar betul saya. Karena semuanya pada rebutan. Sampai Gus Dur nanya, kok jenengmu Rano? Gus, ora pantes aku gitu. Karena saya bilang, for me freedom is everything gitu kan. Kan orang-orang tuh tidak tahu, nggak paham ya. Bahwa sebetulnya jadi presiden itu ya kayak orang tahanan. Orang maaf aja, mau ke belakang ke toilet aja ini dikawal. Mau makan aja diperiksa. Apa bedanya sama orang tahanan? Ya, cuman bedanya disanjung-sanjung gitu kan. Kalau saya dari umur berapa udah disanjung-sanjung udah males gitu kan ya. Jadi saya nggak butuh gitu lagi. Yang saya butuhkan, saya bilang oke, kalian mau jadi presiden silakan. But please ya, komitmen.
Nah, has to be done. cara Anda mengendalikan mereka supaya pegang komitmen gimana? Ya karena mereka kan lebih tua dari saya semua, Mas Amin lebih tua dari saya, Gus Dur juga. Ya, tapi maaf, kadang-kadang infantilisme itu ya kan, sering terlembaga pada orang-orang yang pintar-pintar itu, ya kan. Jadi memang kadang-kadang aneh itu, saya melihat. Maaf saja kalau mereka itu waktu itu mau saja ya meredakan hati semua, ya kan. Mau semua menghilangkan ego-ego mereka, nggak jadinya kayak begini. Oh ini karena Anda melihat ini ketinggian hati ya Pak? Iya, itu saya bisa buktikan aja. Ya boleh orang ngomong siapa, saya juga ada meninggal ya. Banyak orang ngaku-ngaku mengenai Ciganjur, I was very deeply involved. Gitu kan. Saya ngontak Mas Amin, saya ngontak Mas Sultan untuk datang ke Jadi Ciganjur. Anda sebetulnya kingmaker ya? Bukan kingmaker, saya hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Dan saya nggak pernah ngeklaim, kan baru sekarang kan cara publik saya bicara. Ya toh? Iya, Nah, iya. kan, karena juga saya... Ya karena saya dihadapkan sama orang yang nggak pakai pakaian yang nggak bener ini gitu. Jadi ya saya, dan tidak apa-apa rakyat biar tahu gitu ya. Sebetulnya Makanya, this country is ruined by those, ya kan, yang terlalu bernafsu menjadi pemimpin, jadi tapi tidak bisa memimpin saya, dirinya. Memang saya belakangan ini ya, sekarang kalau saya belakangan, saya melihat kenapa sih kok jadi sekarang ini, makanya saya juga sebetulnya sama seperti Anda, saya itu takut loh Pak kepada kekuasaan. So, kelihatannya kekuasaan ini itu, kalau saya bilang itu, singgasana kekuasaan itu dipenuhi dengan virus amnesia. Orang semua kalau yang duduk di situ itu langsung lupa. Sampai saya tuh pernah punya istilah kok. Saya bilang Mama SBY kayak semua, ini kawan teman saya kalau begitu masuk istana, kok jadi aneh semua. Betul. Apa banyak jinnya di sana, nggak ngerti lah ya. Kok begitu masuk sudah berubah semua gitu. Tapi Anda amati kan itu kan? Ya? Amati kan ada itu. Oh iya dong, saya kan tahu bagaimana yang katanya harus hidup sederhana. Ngomongnya gitu semua kan. Anda ke rumah saya masih tinggal di tempat situ, dan saya tadi akan rubuhkan tembok yang besar itu. Dan kalau sampean lihat rumah saya itu nggak kayak rumah, kayak kotak gitu. Kan dulu kan setiap Mbak Mega masuk ke rumah saya kan, di depan tuh kalau dari depan tuh kan masih segini pagarnya ya. Itu kan kelihatan, intel-intel banyak yang itulah ya. Pagar tingginya sekarang piro, 3,5 meter kalau nggak salah tuh ya. Gitu. Kotak biar waktu Mbak Mega dari samping, nggak bisa lihat orang itu kan. Nah, di situ saya ingin buktikan kenapa saya waktu diminta pindah ke satu tempat yang lebih bagus, ada tanah 3.000 meter dikasihkan, saya bilang no, thank you, I will stay in my house gitu kan. Kenapa? Itu kesaksian. At least nanti kalau saya mati anak saya bisa bilang, saya titipkan rumah ini jangan dihancurkan. Karena di sinilah Gus Dur bertemu sama Mbak Mega, di sinilah Amin Rais bertemu dengan Mega, di sinilah orang-orang pertama kabinetnya waktu itu dibentuk gitu ya. Nah, saya hanya ingin mempertahankan itu aja. For me it's values. I'm fighting, and my struggle is actually struggle saya gitu ya, yang utama memperjuangkan nilai. Gitu. Kalau yang mau pada jabatan silakan gitu. Dan kalau saya belum merasa pantas ya, karena apa saya siap gitu. Orang saya kalau melihat yang cantik ya masih kedip-kedip ya kan. Dan insya Allah kalau masalah uang banyaklah yang nawarin ya. Tapi saya secukupnya saya nggak tergoda gitu kan. Nah maksud saya begini loh, kalau mau jadi pemimpin sudah harus siap semuanya. Semua itu dihilangkan semua ya. Tapi kalau masih pengen ada main recehan ya, kayak kemarin yang ketangkep kan recehan juga. Terus ada yang berusaha, saya tahu semuanya ke permainan ini. Cuman I better keep my mouth shut. Gitu. Saya tahu tuh siapa yang ambil itu kan. Siapa yang ngambil Pertamina, siapa yang ini. Udah gampang hitungnya kok gitu. Jadi sebetulnya saya cuma sedih aja. Dan saya senang tuh kalau melihat teman meninggal, saya pasti datang. Nah, kenapa saya melihat, kok nggak bawa apa-apa? Yang dibawa cuma manuknya aja. Kalau punya manuk. Ya, kalau punya manuk. Ya, jadi sebetulnya apa ya, rakyat Indonesia luar biasa. Kita kan pernah di Jerman. Di Jerman, naikin susu 5 pfennig aja.
Iya, kita berlipat-lipat dinaikin, tetap guyu, tetap tawaduk sama pemimpin. Gitu. Kurang apa? Berarti kan bukan rakyatnya yang nggak bener. Saya condemn pemimpinnya. I'm condemning my friends, itu kan, tidak apa-apa. Dan saya marah itu bukan apa-apa. Dan marahnya seniman tuh nggak ngelempar batu. Saya lempar dengan sajak, saya lempar dengan tulisan, saya lempar dengan lagu. Dan sekarang ada lempar melalui wawancara ini. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kehormatan. Udah ini kehormatan loh, Mas. Loh, saya juga kehormatan, bayangkan. Kijai, ya kan? Dan saya bilang kepada seluruh penonton, Jaya Suprana sudah tidak ada. Yang ada Kijai. Ya, tuh, kecil ya. Enak. Tidak begini, Mas. Ya. Saya kan sebetulnya ketemu Anda, kenal Anda lama, tapi ketemu Anda belum lama. Tapi I smell something. Makanya saya penasaran ini ya. Ada sesuatu di balik senyum Anda yang seksi itu ya, ada sesuatu. Dan tadinya saya tidak menduga loh kalau Anda itu sampai membuat lagu ini, yang saya tahu di dalam ini ada suatu keremukan yang membuat Anda semua ini. Tapi dan saya nggak tahu loh kalau ada itu ternyata tahun 73 sudah dengan Gus Dur itu sudah mimpi tentang Indonesia ini. Saya tahu lah. Saya ingat setiap kata Mas Amin. Saya ingat setiap kata Gus Dur. Saya ingat setiap kata Ginanjar. Saya ingat kata Akbar Tanjung kayak apa. Hendro Priyono, Agung gimana gitu kan. Pertanyaan saya, what happened? Kok bisa seperti ini? Where are they? Gitu kan. Nah, tadi ya yang sangat juga mengharapkan saya, Anda tidak mengkondem rakyat. Enggak dong, rakyat kita jangan Mas. Rakyat kita is the best people. Nah, itu dia. Di dunia itu menurut saya salah satu yang saya banggakan itu karena rakyat Indonesia begitu luar biasa. Saya kan udah ke Afrika, udah ke Amerika, udah kemana udah. Ya, saya nikahnya di Afrika, punya anak satu di Afrika. Iyalah, ya kan? Di Tunisia, anak saya yang kedua lahir di Aljazair. Anda menikahnya di Tunisia? Ya, kan mertua dubes gitu. Mau pulang ke Indonesia ada duit kawin nang kono wae gitu kan. Itu. Jadi Anda sempat ke Tunisia? Oh iya, saya nikah. Dan Anda kunjungi itu semua situs-situs? Lah iya, pokoknya di mata semua saya ini. Dan saya itu selalu, kenapa? Salah satu gitu ya, kita ini sering melecehkan. Contohnya ada orang apa itu kan, kita kan saya dari kecil, saya kalau sampai sekarang pun saya kalau itu masih bahasa Jawa, turu-turu ojo lali badan turu ati tangi roh madhep maring Allah gitu kan. Itu mantap saya. Tapi ya paling bismillahirrahmanirrahim karena sekarang ini gua harap rapatnya serka gua gitu, ya kan. Tak udeng gitu kan. Tapi kalau yang Al-Fatihah pasti dong, itu kan harus ya. Itu apa? Musain, wasain musain gitu kan. Ya saya ini kan. Tapi kalau kayak uruk-uruk Rasulullah muruk garing jatuh ya aku kisah jatuh manungso. Wah, kalau ngomong duh Gusti itu kayaknya maknyet gitu. Oh. Iya. Tapi kalau yang nggak ngerti saya gitu. Jadi terserah lah. Sekarang juga jadi, saya lihat kalau Anda dengar itu tentang apa sorry unicorn gitu, alah Anda nggak peduli ya di situ. Anda pokoknya adigung. Sekarang kita lah. Kadang-kadang bangsa kita latah. Wah, teknologi, otomatisasi. Tahun 77 kita sudah diskusikan bahwa negara besar kayak Indonesia hati-hati dalam melakukan otomatisasi. Sekarang bangga itu kan, di tol-tol itu sudah nggak ada yang jaga. Wah bangga. Berapa coba tenaga kerja yang dirampas sama mesin? Belum yang lain-lainnya. Masa kita makanya jangan terlalu berpikir orang barat dengan demografi yang kita seperti ini. Kebanggaan kita nanti bonus demografi. Oke, bonus itu kan satu persyaratannya. Harus dibanggain juga ya manusia yang kreatif, inovatif. Ya kan? Tapi kalau nanti teler semua nggak bisa apa, itu bukan bonus, itu namanya liabilitas. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara sebetulnya kita ini mengarah ke bonus apa ke liabilitas.
kan. Jadi menurut saya memang culture policy is very important, gitu kan. Anda itu di Jerman ngapain sih, Mas? Jalan-jalan aja gitu, bilang sekolah era bener gitu kan. Anda sekolah apa? Verfahrensteknik. Apa? Verfahrensteknik. Tapi kemudian saya Apa? Verfahrensteknik. Oh, Verfahrensteknik. Ya ampun. Ampun, itu yang paling susah ya. Sebetulnya bukan karena apa-apa. Sebetulnya karena saya pakai otak aja. Di Kraftwerk bau banyak, ya kan? Terus masinan bau banyak, bener yang ngantri. Susah saingannya banyak-banyak. Saya tanya, yang paling sedikit apa di seluruh Nordrhein-Westfalen tentunya baru cuma 2. Apa itu? Verfahrensteknik. Ya saya masih daftar yang itu. Di mana? Di Kiel. Oh, di Kiel. Iya. Jadi sebetulnya apa ya? Kita kan sebenarnya belajar di luar negeri itu yang paling penting itu mengabsorb ya. Iya. Apa gerak kebudayaan mereka, gerak manusianya, kreasi-kreasi mereka. Makanya saya ke setiap negara yang saya kunjungin pertama selalu di mana museum. Terus kedua, di mana museum modern. Biasa hari pertama, hari kedua saya habiskan dalam itu. Untuk apa? Dari situ kan kita lihat peradaban. Ya. Oh begini. Kenapa bangsa Prancis kok begini? Oh kita ke Pompidou ya. Wow. Kok ini pada kloset atau digantung gini gitu kan. Nah, itulah namanya. Nah di situ kita bisa lihat ya. Nah bagaimana kita... Anda belakangan ke Berlin. Kapan Anda terakhir Berlin? Wah, udah lama. Ya? Enggak, sekarang ada yang menarik, Mas. Saya yakin Anda tahu. Di Berlin sekarang ada satu bangunan, ya. Ein Haus Drei Religion. Anda pernah dengar belum? Belum. Ini mereka membangun satu bangunan tempat ibadah. Ya. Di religion ya. Tapi maksud saya begini, di situ ada masjid dan gereja dan sinagog menjadi satu. Gila loh. Loh, di Indonesia banyak itu. Nah. Banyak. Kita nih kan gini Mas, kan baru 10 years saja, ya kan? Setelah pembiaran di zaman Mas PSB itu, banyak kan sekarang, ya kan? Kita dulu saya nggak pernah itu orang membicarakan Ahmadiyah. Orang nggak ada ngudik-ngudik Syiah gitu ya, ya kan? Bagaimana di Riau, bagaimana Gerebekan itu juga salah satunya juga. Oh, Gerebekan. Ya kan? Nah, nggak ada yang mempersoalkan kamu Syiah, kamu Sunni itu nggak ada. Bahkan bahasa saya kan juga kiai, malah sering jagongan sama pastor kok gitu kan. Nggak ada itu. Jadi sekarang ini memang ada satu yang harus kita sadar kenapa saya bikin lagu 1 dan 2 gitu. Tolonglah, coba kita agak cerdas sedikit itu ya. Jangan hanya bekerja keras tapi bekerja cerdas gitu kan. Kita lihatlah gitu. Kita ini terus kalau berantem itu ya, terus kalau jadi presiden, kayak iya aja nih presiden bisa menyelesaikan semuanya. Tantangannya begitu besar ya. Ya, dan bagaimana sebetulnya ada dong yang menginginkan Indonesia jangan terlalu besar lah. Ya, dari mulai Bung Karno dijatuhkan kita sudah harus tahu itu, ya kan. Jadi bagaimana yang Bung Karno ajarkan tentang apa itu neokolonialisme, neoimperialisme itu apa, gitu kan. Nah ini banyak, maaf saja ya, saya nih kalau ditanya sama saya, karena saya muridnya Bung Karno, saya katakan saya muridnya Bung Karno, dan saya nggak malu-malu mengatakan itu. Dalam keadaan seperti ini, Anda kok berani mengaku kalau Anda muridnya Bung Karno? Ya bahwasanya Bung Karno ngakuin saya nggak masalah, saya ngakunya begitu. Ya, makanya Anda kok berani? Karena saya pemikirannya benar, Hizmati guru saya, guru bangsa saya. Kenapa? Saya lihat. Tanpa Anda pernah ketemu? Oh ya saya Pak waktu zaman masih hidup ya masih lah. Saya dulu kan dari KSNI jadi tahu gitu ya. Tapi Anda pernah ketemu Bung Karno? Iya kalau ke Jogja saya di Jogja ya pastilah gitu kan. Oh, pribadi? Kita ya enggak lah kita kan ya paling-paling kan kalau ada Pak, kalau saya mah dekatnya Pak Ruslan Abdul Ghani gitu ya. Pak Ruslan Abdul Ghani itu selalu memperhatikan saya lah gitu. Karena saya dulu sebenarnya bukan tahu rada hafal gitu ya. Hafal pidato Bung Karno, bahwa benar revolusi itu saya hafal, ngapal. Nah, sekarang ini udah mulai tua gitu kan, mulai mencoba berpikir itu kan. Kalau saya katanya, kenapa saya sekarang tidak mau masuk tim ini, tim itu, dan 1, 2 gitu. Saya kenapa milih tengah dulu? Saya lihat ada sesuatu yang diperlukan nanti. Ya, kalau contohnya gini, kalau sebagai murid Bung Karno ada 2 pertanyaan saya akan ajukan. Anda masuk di wilayah
segregasi factor menjadi segregasi factor atau kohesi factor. Nah. Saya milih yang kedua karena saya diajarkan Bung Karno untuk seperti itu. Kita seluruh kadernya Bung Karno menjadi faktor perekat bangsa sekarang. Bukan ikut-ikutan membelah dan terbelah. Itulah. Untuk itu saya tidak bisa mengatakan Prabowo jelek atau Jokowi jelek. Ya, ya. Dua-duanya adalah putra bangsa yang harus kita berikan masukan yang baik, berikan satu pemahaman yang baik. Ya. Tidak perlu yang mendukung Prabowo kemudian dinistakan atau sebaliknya juga begitu. Karena apa? Lo KPI sudah meloloskan. Kenapa dipersoalkan lagi masa-masa yang lain itu kan? Masalahnya kita sekarang, Prabowo, Jokowi. Ya. Mau dibawa kemana bangsa ini? Itu aja kita pertanyakan, ya kan? Apa nanti kalau sudah ada gantian tuh, ada di sana mau ganti silakan, ya toh? Apa nanti yang kaya cuma yang 25 orang itu aja? Lalu yang miskin terus-terusan miskin gitu kan ya? Apa begitu? Ya toh? Apa Anda mau seperti sekarang ini ambigu gitu kan? Mau membangun masyarakat Pancasila, landasannya liberalisme, mana bisa gitu kan? Mau banyak ekonomi kerakyatan, kapitalisme serakah malah menjadi rujukan. Jadi kan ini satu apa ya? Yang semuanya kok segala dikotomi gitu kan? Nah, ini kan harus pertanyaan saya waktu Gus Dur bilang, loh, kowe kok ora ono? Jawaban Anda apa? Gus si ono sing liyane itu akeh gitu. Aku udah tetap gini aja. Aku dadi kancane presiden lu seneng kok sebenarnya itu. Sebab apa? Saya sudah perhitungkan waktu itu ya. Kenapa Anda kok nggak tertarik pada jabatan? Karena semuanya waktu itu kan begini. Saya sama Gus Dur udah ada janjian. Kita jadi punokawannya. Mbak Mega, dia Semar. Iya. Saya kalau nggak salah waktu itu Petro kalau nggak saya. Terus MH, ya jadi opo deh, Gareng apa dia Petro berganti. Ya, terus Sobari Bagong gitu. Ya harusnya kan gitu kita mengantar. Kok tiba-tiba kok kok malah royoan gitu. Tapi Anda tetap mau jadi punakawan ya? Loh saya kan akhirnya jadi punakawan negeri aja. Nah, ya makanya. Jadi biar banyak saya nggak ada yang mengakuin dan saya nggak pernah kok mengklaim ini mengklaim itu ya. Banyak saya lihat tulisan yang bohong itu banyak sekali di buku-buku saya baca tentang reformasi, tentang gerakan ini gerakan itu. Mungkin tanya Prabowo lah gitu ya. Makanya saya menemanin Bowo itu karena Om Cum tuh ya, bapaknya nelpon saya tuh Bowo itu dipecat, baru dipecat itu sama bosnya. Kamu temen nanti takut ada apa-apa, tanya Bowo. Saya temenin dia dari jam 11 sampai jam 2:30 pagi. Jadi semualah Pak Wismoyo dipecat juga saya temenin, gitu kan ya. Jadi Anda menganut paham 1.000 teman masih kurang, ya, satu musuh terlalu banyak. Betul. Jadi saya lihat musuh yang paling utama itu keterbelakangan kita. Bangsa ini kan musuh yang paling besar keterbelakangan cara berpikir kita, keterbelakangan cara persepsi kita terhadap apa itu sebuah bangsa yang besar, apa itu sebuah bangsa yang maju. Nah itu kan sebenarnya yang musuh yang paling besar, bukan Prabowo, bukan Jokowi gitu loh. Tapi justru ketidakmampuan kita sebagai bangsa ini melihat ya toh, sebetulnya bangsa yang dilumpuhkan oleh siapa ini kok nggak paham-paham juga sih gitu loh. Itu kan sebetulnya saya tuh kecewa kok sama seluruh, maaf ya saya bicara di sini saya terbuka ya, seluruh institusi akademi di Indonesia, buat saya, they betraying the intellectual society. They become a betrayal, gitu kan. Kenapa? Harusnya mereka mampu dong memberikan tawaran-tawaran. Jangan hanya mau menyenangkan kekuasaan saja. Mengapa kok selalu menjadi legitimator, ya, kehendak penguasa, gitu kan. Sementara banyak hal, ini contohnya seperti saya katakan tadi, tidak ada satupun gugatan dari universitas, ya. Dengan kita memilih sistem pemilu seperti ini jelas liberal total, malah hiper menurut saya ya. Lalu bicara Pancasila di atas itu semua. Bicara Trisakti, sementara konsensus Washington konsensus masih ada. Bagaimana saya bilang ini? Jadi kita nih apa dianggap semua rakyat bodoh gitu ya. Dan itu harusnya kan akademisi dong, bicara dong, jangan diem kalian gitu kan. Masa seniman yang bodoh kayak saya harus ngomong gitu ya. Kan enggak pantas ya kan. Saya bukan doktor, bukan profesor gitu kan.
Tapi kok justru karena saya berkawan dengan keheningan mungkin ya, saya bisa mendapat bisikan itu. Bahwa jangan kamu bermimpi membangun masyarakat Pancasila selama pilihan dasar politik yang kau pilih, sistem politik yang pilih adalah liberalisme. Masa semudah itu nggak bisa dipahami? Jadi kan rakyat dibohongin semua ya. Nah itu yang saya sedih gitu. Artinya apa ya? Kejujuran intelektual itu memang kadang-kadang menyakitkan kalau dibicarakan, gitu, kalau diungkapkan. Tapi saya belajar dari sampean punya guru yang kasih ke saya itu, Konghucu kan bilang begitu ya. Maka kebenaran itu disampaikan menyakitkan kadang-kadang. Tapi tidak ada obat yang mujarab kecuali kejujuran itu sendiri kan. Mas, dari tadi kan saya itu ngorek ya untuk tahu who are you loh sebenarnya. Tapi sekarang saya sudah dapat jawabannya. Ya Anda memang punakawan, Pak. Dan punakawan, Pak, menurut saya itu mahakarya kebudayaan Indonesia. Tokoh punakawan itu luar biasa loh, Pak. Anda tahu kalau di Mahabharata nggak ada punakawan. Iya, betul. Iya toh? Hanya di Indonesia loh, Pak. Dan padahal mereka itu kalau sudah keluar ke sungunya, maksudnya sudah nggak ada yang bisa nandingi loh. Dan saya tahu. Sayangnya saya udah cari sungu saya itu nggak keluar. Tidak begini. Kalau Anda sudah ngentut, saya kira nggak ada yang bisa ngelawan. Ya, ada yang di sini. Dan apalagi kalau punakawan itu 4 itu menjadi 1 ya, itu nggak ada yang bisa ngelawan, Pak. Ya, tapi itu dengan kesederhanaan loh. Dan cara Anda berpikir, Anda selalu berusaha untuk terus menjadi sederhana. Anda mensimplify sendiri, sementara orang lain itu bikin ruwet, Pak. Nah gini ajaran Bung Karno aja nih ya. Nah terakhir ya, saya bilang, kenapa saya bilang ajaran Bung Karno itu jadi ruwet begini. Saya minta izin kepada teman-teman ya, yang merumuskan Marhaenisme pusing-pusing. Saya bilang, oke, saya justru orang yang ingin NU itu mengadopsi Marhaenisme. Saya ingin Muhammadiyah mengadopsi Marhaenisme. Kalau perlu seluruh gengnya Pak Habib Rizik itu kembalilah ke Marhaenisme. Apa sih Marhaenisme itu kan? Bukan seperti yang digebor-gebor kemana itu komunis dan seterusnya. Itu orang nggak jelas, nggak ngerti. Ajaran Bung Karno cuma saya sederhanakan ya. Berasal dari satu kata aja ya. Tapi dengan dimensi, 3 dimensi. Merdeka, kemerdekaan, merdeka dan memerdekakan. Itu seluruh ajaran Bung Karno bertumbuh pada itu. Lagi sekali. Kemerdekaan, merdeka, dan memerdekakan. Okay. Apa itu kemerdekaan? Okay. Bagaimana merdeka? Dan setelah kau merdeka, bagaimana memerdekakan? Seluruh ajarannya itu mulai dari Indonesia menggugat sampai dia terakhir, ya toh. Itu yang dia sampaikan kepada bangsa ini. Bahwa kenapa itu contohnya, kenapa tahun 55 dia bikin Kasih Afrika? Itu bagian setelah dia merasa merdeka, dia mempunyai kewajiban untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang lain. Gitu kan. Jadi kenapa value? Buat seorang Soekarno, buat saya value yang tertinggi apa sih? Kalau orang Kristen kan kasih ya. Ya, betul ya. Nah, damai. Itu kan value-nya Christianity di situ ya. Bung Karno bilang gini, kita bangsa yang damai, tapi saya lebih mencintai kemerdekaan. Artinya apa itu? Jadi as a value, kemerdekaan itu di atas itu. Bayangkan, di atas kasih dan damai itu kemerdekaan buat dia. Jadi dia kenapa juga banyak orang yang menerjemahkan Nasakom, ya dipedal-pedal gitu. Ya kan? Ya saya ingat itu waktu mertua saya nanya ke Bung Karno, apa itu Nasakom? Ilen, aku ini bukan orang bodoh gitu kan. Masa sih historis materialisme gitu kan bisa digadukkan, diulek-ulek sama agama, ya enggak mungkin gitu. Tapi aku ini bapak bangsa yang ingin menyatukan mereka biar nggak pada ribut. Wis toh kowe rak sedulur kabeh iki Nasakom jenenge. Tapi begitu sok diakademiskan itu ya, dirasionalisasikan. Tanpa ada bahasa keningan yang mengantarnya gitu ya. Tanpa rasa. Yeah. Nah itu. Makanya banyak orang so tahu. Kita rusaknya ini kan banyak orang-orang
orang sok pinter ke minter neng ora pinter gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang membuat kita jadi kacau semua. Padahal yang dimaksudkan itu, ya masa seorang Bung Karno nggak tahu itu kan nggak mungkin, gitu. Materialisme nggak mungkin lah. Kalau agama kan gegeben gitu kan ya, nggak mungkin gitu kan. Jadi udah, ya dia tahu lah, dia baca buku gitu kan. Orang yang kalau mungkin ya kalau Bung Karno yang jadi presiden, saya juga nafsu juga kalau jadi menterinya ya. Oh ya dong, karena apa? Dia wajib, kalau saya bisa mengatakan pada saya kalau saya mendampingi dia gitu, we are in the right track. Tapi kalau sekarang ada seorang Menko atau Menteri mengatakan we are in the right track, come on. Kan gitu ya. Sebetulnya ya saya sangat tertarik kepada mengenai Marxisme itu ya, karena saya memang menganggap bangsa ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah Marxisme. Betul, makanya sekarang ini kenapa siapapun yang menguasai Indonesia harus bisa menghancurkan dua komunitas besar di Indonesia, Nahdliyin dan kaum Marhain. Kalau itu dihancurkan, maka Indonesia akan lumpuh. Nah, waktu itu ada pernah, mungkin Mas Jaya masih ingat ya, tahun sekitar awal 80-an, kan lihat tuh ada isu digemborkan ya, ada kristenisasi, masih ingat ya, kristenisasi. Oke. Ya kan nggak mempan memecah belah bangsa kita, because Kristen masih kecil, komunitas kecil. Desain baru sekarang datang. Kalau mau cari Indonesia ya satu, diamond cut diamond, diamond cut diamond. Oh. Jadi nggak ada yang namanya kacang ngekat diamond tuh, ada diamondnya cut diamond. Ya, apa itu? Islam kudu lawan Islam. Makanya diadu Syiah sama Sunni, diadu Ahmadiyah sama Muhammadiyah, semua diadu-adu semua supaya lumpuh. Kalau cuman dibelah pakai kaca yang namanya Kristen, nggak mempan. Jadi harus diamond cut diamond. Itu Taoism ya, tahu dari Tao ya, diamond cut diamond. Makanya ya Islam apa yang bisa menghancurkan? Ya Islam sendiri. Diadulah makanya. Itu. Kalau saya boleh bilang, siapa yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia. Betul, exactly. Karena disitulah sebetulnya bangsa Indonesia itu kan bangsa yang sudah dapat anugerah. Aneh gitu ya. Orang nggak dikasih makan berapa bulan ya urip. Ya toh, heran bisa ngeguyup gitu ya. Di sana ya mati beneran kalau winter. Oh iya. Loh iya toh. Oh iya. Lo winternya mati banyak mati beneran. Belum urip aja mati ya. Loh, bangsa Indonesia ini saya tambah satu lagi nih ya. Pemanya dikasih musim belerang pun tetap aja hidup kok itu. Iya. Ya ngeguyup dan sampai tolong. Nah, menarik gini loh. Makanya banyak orang-orang Indonesia ini terlalu kagum barat. Kita kan tinggal di barat lama Mas ya. Kita kan beda. Nah kita tuh harus, makanya saya bilang ilmu-ilmu seluruh harus kita kaji kembali. Nah, Bung Barat ngene Mas. Dia nanya, how are you sir? Oh fine, thank you. Dan direct. Orang Jawa nggak gitu. Dia mau nanya itu nggak gitu. Mbak Yu, anak-anak pripun? Nah, ya kan? Terus bilang, loh, pite pun sedaya pun kundur balik kandang semua. Apa hubungannya coba? Artinya dia mempunyai ruang yang begitu luas, itu kan? Kita dimiskinkan, justru pemiskinan ini oleh para ilmuwan yang miskin pemahaman tentang kehidupan ke depan dan bangsanya sendiri. Sehingga semua PhD itu gitu, banyak yang mencoba memformulasikan, mempersempit lokal genius kita masuk ke dalam keranjang gitu kan. In one basket. Jadi mereka itu justru memperlebar bolongan-bolongan itu supaya lokal genius kita hancur dan digantikan oleh yang namanya the rottenized idea coming from the West. This is the end of Western civilization. Ya kan? Wah Mas, ya sebetulnya sih saya bisa ini mau kalau bisa semalam suntuk. Ya udahlah, saya udah datang. Kita cukup saya kira. Terima kasih saya udah diundang. Itu yang penting itu, I know you are real punakawan.
Saya bangga menjadi Punakawan, tidak masalah. Lu kok enggak apa-apa ya justru itu pujian Mas itu. Kan blendong, nggak pakai baju, udah ketok. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Makasih Kijai.